Sebagian besar pemain utama Inter Milan akan beraksi membela timnas masing-masing di musim panas 2024 ini pada pergelaran Euro dan Copa America, dengan hanya menyisakan 5 pemain yang berlibur. Nerazzurri telah menjalani musim domestik yang gemilang, berpuncak pada gelar Serie A ke-20 dan bintang kedua, yang telah lama didambakan. Kemenangan Scudetto ini diraih pada pekan ke-33, dengan menyisakan 5 putaran. Inter mengakhiri musim 2023-24 dengan mengoleksi 94 poin, terpaut hingga 19 angka atas peringkat kedua, AC Milan. Namun kini sebagian besar pemain Inter akan tampil di turnamen internasional pada musim panas, yakni Piala Eropa 2024 di Jerman dan Copa America di Amerika Serikat. Sebagaimana yang dilaporkan Il Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa hanya 5 pemain Nerazzurri yang tidak akan ambil bagian dalam 2 turnamen bergengsi tersebut. Mereka yang tidak tampil di ajang tersebut termasuk pemain internasional Iran, Mehdi Taremi yang akan bergabung dengan Inter sebagai agen bebas dari Porto. Pemain lainnya adalah Carlos Augusto yang terdepak dari skuad Brasil. Sementara itu, Jan Bisek masih menjadi bagian dari timnas Jerman U21. Kemudian, Henrikh Mkhitaryan, lantaran sudah mengumumkan pensiun dari timnas. Dan bagaimanapun, Armenia sendiri gagal tampil di Euro 2024. Terakhir, Francesco Acerbi harus mundur dari timnas Italia karena menderita cedera pangkal paha. Di sisi lain, para pemain Inter yang akan terlibat di kedua turnamen itu berjumlah sebanyak 16 orang. Kontingen Italia di Euro antara lain Nicolo Barella, Davide Fratesi, Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Alessandro Bastoni. Duo Prancis yakni Benjamin Pavard dan Marcus Thuram, yang akan mengincar kejayaan Eropa. Hal yang sama berlaku untuk bintang Belanda, Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Bintang Inter lainnya yang akan berpartisipasi di Euro 2024 adalah Marko Arnautovic, Austria, Jan Sommer, Swiss, Hakan Çalhanoğlu, Turki, dan Christian Aslani, Albania. Adapun Lautaro Martinez, Argentina, siap untuk membantu negaranya mempertahankan gelar Copa America. Pemain internasional Kanada, Tajon Buchanan juga akan ambil bagian. Alexis Sanchez akan mewakili Chili di kompetisi tersebut, namun kontraknya dengan Nerazzurri akan berakhir bulan ini. Gelandang serang muda Inter Milan, Valentin Carboni, yang di sepanjang musim 2023-24 dipinjamkan ke AC Monza, berpotensi direkrut Bologna pada jendela transfer musim panas 2024 ini jika mereka memutuskan untuk mengontrak Raffaele Palladino sebagai pelatih baru. Bologna sukses finish di urutan kelima di tabel klasemen akhir Serie A Italia di musim yang baru saja berakhir, memastikan mereka mencatatkan sejarah mengamankan tiket berlaga di kompetisi Liga Champions di musim depan, 2024-25. Mereka pun kini berbenah, berupaya menambah kualitas skuad sebelum bersaing dengan tim terbesar Eropa dan Carboni bisa menjadi salah satu rekrutan baru mereka. Dengan kepergian pelatih Thiago Motta yang pindah ke Juventus, maka Bologna pun sedang mencari manajer baru. Menurut Il Resto del Carlino via FC Internews, bahwa pelatih Monza, Raffaele Palladino bisa ditunjuk sebagai pengganti Motta. Dalam kasus ini, Palladino akan berusaha bereuni dengan mantan anak asuhnya di Renato Dall'Ara. Nama pertama adalah Valentin Carboni dari Inter yang menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Monza. Pemain Argentina berusia 19 tahun ini adalah salah satu nama paling menarik. Penampilan apiknya bersama Bianco Rossi bahkan membuatnya mendapatkan debut seniornya bersama timnas Argentina. Laporan belakangan ini santer mengaitkan gelandang serang ini dengan kepergian dari Inter di musim panas ini. Inter ingin mempertahankan pemain inti, sehingga terpaksa mengorbankan para pemain muda demi menghimpun dana transfer. Profil muda lainnya yang diincar Bologna adalah pemain sayap AC Milan, Daniel Maldini. Pemain berusia 22 tahun ini menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di bawah bimbingan Palladino di Monza. Kemudian, Marco Brescianini dari Frosinone juga masuk radar mereka. Inter Milan dikabarkan sedang mempersiapkan putaran negosiasi krusial dengan Denzel Dumfries beserta agennya terkait perpanjangan kontrak.
Nerazzurri ingin mempertahankan semua pemain kuncinya pada musim panas 2024 ini, termasuk Dumfries, tapi situasi kontrak pemain asal Belanda ini membuatnya berpotensi dijual oleh klub. Bek sayap berusia 28 tahun itu masih bertahan dengan tuntutannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Inter telah berusaha mencapai kesepakatan dengan agennya, tetapi selalu gagal. Nerazzurri menawarkan kenaikan gajinya dari 2,5 juta euro net per musim menjadi 4 juta euro net per musim, sama dengan yang diterima bek sayap lainnya, Federico Di Marco. Meski demikian, Dumfries dilaporkan ngotot bertahan dengan tuntutannya sebesar 5 juta euro net per musim. Jadi, menurut Il Corriere dello Sport via FC Internews, direktur klub akan segera mengadakan pembicaraan baru dengan agennya. Ini bisa menjadi negosiasi penting untuk menentukan apakah kesepakatan bisa ditemukan. Jika Dumfries menolak tawaran klub, maka Benfica akan sangat ingin menjualnya di musim panas 2024 ini daripada kehilangannya secara gratis tahun depan. Nerazzurri juga akan berpisah dengan Juan Cuadrado di akhir kontraknya pada Juni 2024 ini. Mengingat Simone Inzaghi lebih memilih memainkan Tajon Buchanan di sisi kiri, hal ini membuat Matteo Darmian menjadi satu-satunya pilihan di bek sayap kanan. Oleh karena itu, Inter dipastikan akan merekrut bek sayap kanan baru sebagai pengganti Dumfries. Inter telah dikaitkan dengan berbagai profil dalam beberapa pekan terakhir ini, termasuk Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. Inter Milan tengah khawatir dengan cederanya bek andalan mereka, Francesco Acerbi. Oleh karena itu Nerazzurri dikabarkan mempercepat pencarian bek tengah baru guna memperkuat lini pertahanan mereka. Seperti diketahui, bek veteran itu menderita cedera pangkal paha dan harus menjalani tindakan operasi dalam waktu dekat. Hal itu membuatnya tak bisa tampil bersama timnas Italia pada ajang Euro 2024 di musim panas ini. Pemain berusia 36 tahun itu telah menderita masalah pangkal paha dalam beberapa pekan terakhir. Acerbi akan tetap menjadi bagian dari pertahanan Inter untuk musim depan, begitu pula rekan veterannya, Stefan De Vrij. Namun, cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran yang mendorong klub untuk mencari opsi lini belakang baru saat bersiap menyambut musim 2024-25 yang bakal lebih sibuk. Calciomercato.com merinci bagaimana Inter telah mengidentifikasi sejumlah target baru untuk memperkuat pertahanan tim besutan Simone Inzaghi di musim panas 2024 ini. Target utama Nerazzurri adalah duo Torino, yakni Perscours dan Alessandro Buongiorno. Namun, keduanya punya banderol yang tinggi dan bernegosiasi dengan Presiden Urbano Cairo terbukti tidak pernah mudah, sehingga mendorong mereka untuk mencari target alternatif. Jaka Bijol dari Udinese ada dalam daftar keinginan Inter, begitu pula dengan Zeno De Bast dari Anderlecht, Leny Yoro dari Lille, dan Tobias Slotsager dari Odense. Lautaro Martinez akhirnya memutuskan untuk menyetujui pembaruan kontrak jangka panjang dengan Inter Milan, menambah masa tinggalnya di klub hingga Juni 2029. Hal ini menurut pakar bursa transfer Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio. Striker Argentina berusia 26 tahun ini telah membuktikan cintanya kepada Inter Milan. El Toro memutuskan untuk menyetujui tawaran kontrak terbaru dari Inter berdurasi 5 tahun senilai sekitar 9 juta euro net per musim plus bonus. Adapun terkait bonusnya menurut sumber lain dari FC Internews adalah sebesar 2 juta euro yang mudah untuk dicapai. Awalnya ia meminta gaji 12 juta euro net per musim untuk menandatangani kontrak baru. Namun, demi bertahan di Inter ia bersedia menerima tawaran yang lebih rendah. Kini hanya detail akhir yang tersisa sebelum semuanya dirampungkan, yang mengikat striker Argentina itu di Stadio Meazza hingga Juni 2029. Lautaro memainkan peran utama dalam keberhasilan bersejarah Nerazzurri meraih bintang kedua mereka pada musim 2023-24 di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dia sukses mencetak 24 gol, menjadikannya sebagai top skor sekaligus menyabet gelar pemain terbaik Serie A, MVP. Dengan kesepakatan ini, Lautaro pun akan terus melanjutkan petualangannya bersama Inter, menjadi kapten dan titik acuan tim.
Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Joaquin Correa demi bisa mendepaknya di musim panas 2024 ini. Penyerang asal Argentina itu tidak pernah benar-benar menunjukkan performa terbaiknya sejak pindah ke Inter. Dia menjalani 2 musim yang mengecewakan di Inter, sebelum dipinjamkan ke Olympique Marseille di sepanjang musim 2023-24. Selama di Prancis, Correa tidak mampu mencetak sebiji gol pun di semua kompetisi. Oleh karena itu, Marseille pun memilih untuk tidak mempertahankan jasanya secara permanen dan memulangkannya ke Inter. Menurut Tuttosport via FC Inter 1908, Correa tengah diincar klub-klub Amerika Selatan, seperti River Plate, Estudiantes, dan Corinthians. Namun, jika transfer permanen gagal terwujud, maka Nerazzurri bisa memfasilitasi kepergian sang pemain dengan cara mengakhiri kontraknya lebih awal. Kontraknya saat ini di Inter masih tersisa 1 tahun lagi, yang akan berakhir pada Juni 2025. Solusi ini akan memungkinkan Inter membebaskan gaji kotornya sekitar 6 juta euro. Namun, Correa sendiri juga harus menyetujui pemutusan kontrak tersebut. Terlebih lagi, pemutusan kontrak sang pemain bisa menjadi solusi mahal bagi Inter. Pasalnya, nilai sang striker saat ini di neraca adalah 8,5 juta euro. Oleh karena itu, penjualan di bawah angka tersebut, terlebih lagi secara gratis merupakan kerugian modal yang signifikan bagi klub. Napoli dikabarkan mengungguli Inter Milan dan Juventus dalam perburuan striker Genoa, Albert Gudmundsson di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Il Mattino via FC Inter 1908 bahwa Partenope telah meningkatkan upaya mereka untuk mencoba memboyong penyerang Islandia tersebut. Penyerang serbaguna berusia 26 tahun itu tampil mengesankan pada musim 2023-24, dengan menorehkan 16 gol dan 5 assist di semua ajang. Performanya tersebut memicu ketertarikan banyak klub, terutama di Serie A seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, serta dari klub-klub Liga Premier dan Bundesliga. Gudmundsson telah menegaskan bahwa dirinya ingin tetap berkarir di Italia jika meninggalkan Genoa di musim panas ini. Tim berjuluk Rossoblu itu dikatakan meminta 35 juta euro untuk mahar transfer sang pemain. Napoli kini lebih aktif bergerak untuk mencoba menemukan kesepakatan, dan telah menawarkan bek mereka, Østigård, ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan untuk Gudmundsson. Østigård sendiri merupakan mantan bek Genoa, dan hal ini bisa menjadi faktor kunci dalam negosiasi antara kedua klub. Namun, saat ini tim Liguria juga membutuhkan uang tunai yang signifikan untuk bisa beroperasi di bursa transfer musim panas. Jadi, masih harus dilihat apakah Napoli bakal berhasil meyakinkan Genoa dan mengubur impian Inter untuk mendapatkan jasa Gudmundsson. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dan gelandang Nicolo Barella telah sepenuhnya mencapai kesepakatan pembaruan kontrak dengan Nerazzurri dan segera diumumkan secara resmi oleh klub. Hal ini diklaim oleh pakar transfer internasional, Fabrizio Romano, seperti yang dilansir Inter 1908 it. Setelah menerima jawaban, ya, dari Lautaro Martinez baru-baru ini terkait pembaruan kontrak, Inter juga langsung menyelesaikan perpanjangan kontrak pemain lainnya, Nicolo Barella. Jadi, kontrak baru kedua pemain tersebut hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Sebenarnya, proses negosiasi kontrak baru Lautaro sudah berlangsung begitu lama dan alot, bahkan sempat nyaris mengalami kegagalan lantaran agennya, Alejandro Chamano, terus menuntut gaji besar. Namun pada akhirnya Lautaro sendiri yang memutuskan untuk melakukan intervensi. Lautaro dilaporkan menginstruksikan agennya untuk membatalkan tuntutan berlebihan dan menerima tawaran yang lebih baik dari klub. Manajemen klub dilaporkan telah memuaskan sang kapten dengan menawarkan kontrak baru, hingga 2029 senilai 9 juta euro net per musim plus bonus 2 juta euro. Sedangkan Barella juga telah menyetujui kesepakatan baru, hingga 2029 yang akan meningkatkan gajinya menjadi 7,5 juta euro net per musim. Bukan hanya Lautaro, segalanya juga telah dilakukan untuk Barella, kontrak baru. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi, klaim Romano.